2 Samuel pasal 11 ayat 2 hingga ayat 4, demikian firman Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pembahasan menjaga hati bagian yang ketiga. Kita belajar dari Raja Daud tentang bagaimana menjaga hati. Daud adalah seorang raja yang besar, namun ketika ia tidak menjaga matanya, ia memandang seorang perempuan dengan birahi, ia tergoda dan akhirnya ia jatuh di dalam dosa. Ketertarikannya ketika melihat seorang perempuan cantik membuat hatinya bergelora dan tidak ia jaga, sehingga yang terjadi adalah timbul perasaan ingin bersinah, dan itu dinyatakan, dan akhirnya mereka melakukan persinahan dan perselingkuhan, bahkan pembunuhan. Berbeda dengan kisah yang kita lihat dalam Kejadian pasal 39 tentang Yusuf, seorang anak muda yang mampu menolak godaan hanya karena ketaatannya di hadapan Allah. Dari kedua kisah ini kita belajar bahwa seberapa besar pun jabatan kita, seberapa besar pengetahuan kita, siapapun kita tidak mampu untuk bisa menjaga hati kita ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Hati kita perlu dijaga dengan firman Tuhan, dengan doa dan ibadah, agar kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal jahat seperti video porno, seperti hal-hal yang mungkin saja membuat kita jatuh di dalam dosa. Dengan firman Tuhan, dengan membaca Alkitab setiap hari, pikiran kita akan terisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan hati kita akan senantiasa hidup dalam kebenaran. Doa juga penting bagi orang Kristen, bahkan ibadah sangat diperlukan bagi kita untuk tetap menjaga hati kita, agar kita menjaga kekudusan hidup, menjaga hidup kita tetap dalam kebenaran Tuhan. Mari jaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati.